Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang ya. Selamat datang di pembahasan tryout Gunung Kidul ya. Gunung Kidul TKA. Dan insya Allah adik-adik kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Jadi silakan fokus dan fokus karena TKA hanya 30 soal saja dan diulang-ulang terus ya. Jadi saya harap adik-adik tidak akan kesulitan jika sering berlatih soal-soal tryout ya. Kita langsung saja, kita akan bahas dari nomor 1 sampai 15 dulu, nanti insya Allah part 2 ke nomor 30-nya. Oke, kita lihat nomor 1. Ini mudah banget ya, 31 ini yang tidak senilai. Berarti kita cek dulu ini pecahannya berapa ya. Kita hitung yang di arsir ya. Ada berapa kotak nih? Ada tuaga 4, 6, 7, 8, 9. Berarti ini pecahannya adalah 9 per semuanya totalnya. Tuaga 4, tuaga berarti 9 per 12. Kita sederhanakan biar enak, berarti kita bagi 3 atas bawah. Berapa nih? Kita bagi 3 berarti 3 per 4. Berarti kita cari yang perbandingannya 3 per 4. Ini jelas betul. Kemudian 15 per 20 kita bagi 3 dan bagi 4. Ya. 5 per ya 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4 15 bagi 20 bagi 4 5. Nah, berarti ini ketika dibagi itu hasilnya adalah sama, berarti dia itu senilai. Ya. Contohnya ini 3 bagi 3 1, 4 bagi 4 1. Nah, sama ya. Yang D 27 bagi 3 9, 36 bagi 4 juga 9. Berarti ini juga senilai. Berarti yang tidak senilai yang ini ya. Nah, 12 bagi 3 berapa? 4. 17 nggak bisa bagi 4, nah, berarti ini salah. Oke, nomor 2, kelompok pecahan yang berurutan dari yang terbesar. Nah, kita catat dulu anggotanya siapa aja ya. Kita catat dulu, ada 2,8, kemudian ada 2 13 per 20, kemudian ada 2 per 5, 2 per 5, kemudian ada 21 per 4, kemudian ada 5 per 2, ada 5 ya. 5 anggota. Oke, yang kita paling mudah jadikan pecahan desimal dulu. Kalau sudah desimal berarti kita tidak usah diutak-atik ya. Oke, kemudian 13 per 20, 2 13 per 20 gitu ya. Kita jadikan 13 per 20 ya. Berarti 2, berapa gitu ya. 13 per 20 itu supaya 100 kita kalikan berapa? Ini kali 5. Berarti atas juga kali 5 gitu. Berarti kan 13 kali 5, 65 per 100 ya. Nah, berarti 65 per 100 berarti 0,65. Berarti kita tambahkan keduanya, berarti 2,65. Kemudian 2 per 5. Ya, kita ingat ya, 2 per 5. Berarti kan kalau kita hafalan ya, kalau per 5 berarti 0,2. Berarti kalau 2 per 5 berarti 2 per 5. Kalau 1 per 5 ya, kan 1 per 5 itu sama dengan 0,2. Berarti kalau 2 per 5 itu sama dengan berapa? Dikalikan 2 berarti 0,4. Berarti di sini sama dengan 2,4. Kemudian 2 1 per 4. Seperempat sama dengan 2 seperempat itu sama dengan 0,25. Berarti ini 2,25. Ya, 5 per 2 kita jadikan pecahan campuran dulu ya. Berarti kita jadikan pecahan campuran dulu. Ini sama dengan berapa nih? 5 bagi 2 hasilnya 2. Nah, begini. Berarti 1 per 2. 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Berarti 2,5. Nah, ini yang ada yang 1 angka desimal, ada yang 2 angka. Kita genapkan ya. Kita tambahin 0 supaya sama semua nih. Nah, baru kelihatan. Berarti kita urutkan ya. Nomor 1 yang paling dari yang terbesar. Berarti 1. Kemudian bawahnya ada 2, kemudian 3, 4, 5. Berarti yang mana nih? Ini jelas salah. Ini oke, 5 per 2, 2 13 per 20 betul. Yang urutan ketiganya itu adalah 5 per 2. Ini, ya berarti jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. Ibu mempunyai 3 orang putri. Ibu ini bermaksud membagi sehelai kain sutra yang panjangnya 92 per 3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjang yang sama. Berarti ini kita bagi ya. Kan putrinya 3, kain sutranya kan segini. Berarti kalau dibagi ke masing-masing putrinya, berarti kan ini dibagi 3 ya.
berarti 9, 2/3 itu dibagi 3. Nah, caranya kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 3 kali 9, 27, tambah 2, berarti 29/3 dibagi 3. Nah, caranya kemarin gimana? 29/3 dikali, kan 3/1, begini ya. Dibalik, nah seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan masih pecahan biasa, kita jadikan campuran. 29 dibagi 9 kan 3. Ya, sisanya kan 27 kan? 29 kurangi 27 berapa? 2, berarti 3, 2/9. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Di sini ada jarak SD Mulya ke perpustakaan 4,5 km, kemudian jarak petanya 15 cm. Terus ditanya skala ya. Nah, adik-adik langsung bikin segitiga seperti ini. Bikin segitiga, jarak sebenarnya, jarak peta, skala. Seperti ini ya. Nah, jarak sebenarnya, kan yang dicari adalah skala. Berarti untuk mencari skala, itu sama dengan jarak sebenarnya dibagi jarak peta. Seperti ini ya. Oke, berarti jarak sebenarnya ada 4,5 dibagi jarak petanya 15. Nah, di sini untuk skala itu kan cm ya. Nah, skala itu kan cm. Nah, ini 4,5-nya kilometer, 15-nya cm. Kita jadikan ke cm semua. Berarti 4,5 sama dengan berapa? Dikali 10.000, berarti 45.000 cm dibagi 15. Nah, ini sudah sentimeter berapa? 45 dibagi 15 itu 3, ditambah nolnya. Ya, ditambah berapa? Nolnya. Oh ya, kurang ya. Ini maaf, kurang. 450.000 ya. 450.000, maaf. Ya. Kali 100.000 ya. Nah, ini dikali 100.000. Ya. Kilometer sentimeter dikali 100.000 ya. Nah, berarti 450.000 cm. Dibagi 15, berarti 30.000. Oke, 30.000 cm. Berarti skalanya adalah 1/30.000. Nah, berarti ini benar. Kemudian, ini digambar 3 kali lipat, diperbesar 3 kali lipat. Kalau diperbesar 3 kali, berarti justru malah dibagi 3. Berarti setelah diperbesar 3 kali, berarti 30.000 dibagi 3 sama dengan 1/10.000. Nah, begini ya. Oke, berarti ini salah. Kemudian setelah dinilai salah juga, salah. Ya, benar, salah, salah, salah. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini, Denny memiliki 3/4 jus dalam termos berkapasitas 12 liter. Jus tersebut sepertiga bagian dimasukkan dalam kulkas dan selebihnya dimasukkan dalam kantong plastik. Oke, pelan-pelan ya. Denny punya 3/4 jus, kemudian dari termos yang kapasitasnya 12 liter. Berarti kita kalikan ya. Berapa jusnya? Ya, 3/4 dikali 12, kita coret di sini 3, berarti 9 liter. Nah, jus tersebut berarti jusnya sepertiga bagian dimasukkan dalam kulkas. Yang di kulkas itu berarti sepertiga dikali 9. Berapa? Berarti 3 liter. Nah, sisanya di kantong plastik. Yang di plastik berarti 9 dikurangi, kan sisanya. Berarti kalau 3 dipakai di kulkas, berarti sisanya tinggal 6 kan? 6 liter. Setiap kantong plastik berisi setengah. Nah, ada kata setiap, berarti 6. Ya, banyak plastik. Berarti 6 dibagi setengah. Nah, sama dengan 6 dikali 2/1, sama dengan 12 kantong. Ya. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 ini adalah soal apa nih? Ini kayaknya soal FPB ya, soal FPB. Ya, dikemas ke dalam tote bag yang sama. Berarti ini soal FPB. Kita cari pakai pohon faktor ya. Kita cari pakai pohon faktor. Ya. 160, 288, 240. Nah, kita bagi 2 ini dapat 80, kita bagi 2 ini dapat 40, kita bagi 2 lagi ini dapat
20, kita bagi 2 dapat 10, bagi 2 dapat 5. Oke, yang ini kita bagi 2 dapat 144, ini bagi 2 dapatnya 72, kemudian ini bagi 2 dapatnya 36, bagi 2 lagi dapat 18. Ini nggak bisa bagi 2, bagi 3 dapat, bisa bagi 2. Bagi 2 dapatnya 9, nah ini kita nggak bisa bagi 2, bagi 3 dapatnya 3, stop. Kemudian ini bagi 2 dapatnya 120, bagi 2 dapatnya 60, bagi 2 dapatnya 30, bagi 2, geser dulu ya. Bagi 2 dapatnya 15, bagi 3 dapatnya 5. Nah, kita tulis dulu ya masing-masing ya. Ini adalah buku, yang ini pensil, yang ini ballpoint. Oke, berarti kita cari, kita tulis pangkatnya ya. 2, 2, 2, 2, ada 5, berarti 2 pangkat 5 kali 5. Kemudian 2, 2, 2, 2, 2, 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Ini pangkatnya 1 ya. Oke, yang ini 2, 2, 2, 2 ada 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Oke, saya bentar-bentar, ini ada yang salah. Oh, ini bukan 5 ya, ini 3. Ya, ini bukan 5, berarti ini kita ganti di sini ya. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. Oke, yang ini, oke, udah betul ya. Nah, untuk cari FPB, berarti kita ambil yang sama semuanya. Di tiga-tiganya ada. Nih, 2. Yang 5 hanya ada di sini. Berarti di sini nggak ada 5 ya. Yang 3 cuma ada di nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita ambil 2 saja. Kemudian kita pilih yang paling pangkatnya rendah. Berarti yang ini. Berarti FPB-nya sama dengan 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16. Berarti ini benar. Pensil di tote bag. Berapa pensil di setiap tote bag? Kita bagi saja jumlah pensilnya. Ya. Berarti kita bagi dengan 16. Hasilnya berapa? 18 ya. Berarti salah. Ya, kemudian yang nomor pernyataan 3, dalam satu tote bag isinya totalnya 43. Berarti kita bagi-bagi dulu semua dengan FPB-nya ya. Yang ini 15, kemudian yang ini lagi 10, berarti 10 ditambah 18 ditambah 15, hasilnya 43. Ya, oke. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah, oke, ini KPK ya, soal KPK. Kelompok A 6 hari, 4, dan 5. Kita cari KPK-nya ya. Oke, kita cari KPK-nya. Di sini sama seperti dia, 6, 4, dan 5. 6 itu dibagi 2, 3. Selesai. 4 bagi 2, 2. 5, 5 saja. Oke, berarti di sini ada 2 kuadrat kali 3, kemudian ada 2 kuadrat, kemudian ini 5. Nah, kalau KPK itu ambil semuanya ya, ambil semuanya. Jika ada yang sama seperti ini, ambil salah satu saja. Nah, berarti kita ambil salah satu. Nah, 3 dan 5 kita tetap ambil, karena yang penting semuanya diambil. Kalau ada yang sama, pilih salah satu yang pangkatnya paling tinggi. Karena ini sama, berarti ambil salah satu bebas. Tapi nggak dua-duanya ya. Berarti KPK-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berarti 4 kali 3 kali 5. Berarti 12 kali 5, 60. Ya, betul. Berarti dia akan latihan lagi 60 hari lagi. Kemudian, jika hari ini hari Jumat, maka mereka akan bersama. Nah, kita cek dulu yang mudah ya. Yang pernyataan 3, hari ini 21 Oktober, kemudian 21 November, ketemu. Berarti 60 hari setelah itu apakah benar tanggal 21? Nah, kita cek dulu. Ya, Oktober itu kan ada 31 hari, sementara November ada 30 hari. Nah, berarti kita tinggal gini aja. Tanggal 21 Oktober berarti mulainya ditambah dengan 60 hari ya, itu total ada 81. Nah, kita kurangkan dengan jumlah bulan, waktu bulan Oktober, bulan berikutnya. Nah, begini ya, berarti 81 dikurangi 61, berarti tanggal 20 November. Nah, yang benar adalah 20 November, bukan 21, berarti ini salah. Nah, kemudian yang nomor 2, jika hari ini Jumat, maka mereka, nah, gimana cara menentukan hari? Kita menentukan hari, berarti kita cek ya,
Jadi setiap kelipatan 7 itu adalah hari yang sama. Berarti misalkan 21 Oktober 7 itu hari Jumat. Berarti 7 hari lagi tanggal 28 itu hari Jumat juga. Tambah 7 lagi, tambah 7 lagi itu juga akan dapat hari yang sama. Nah, berarti kita tinggal membagi 60 dibagi dengan 7. Nah, dapatnya berapa? Yang mendekati. 60 bagi 7, 8 ya. 60 bagi 7 dapatnya 8. Ya, 54 kan? Berarti sisanya berapa? Oke, sisanya 4 hari ya. Ya, 8 kali 7 itu 56, berarti sisanya 4 hari. Oke, sisa 4 hari berarti hari ke-56 itu adalah Jumat, berarti kita hitung ya, Jumat, kemudian tambah 4 ya. Jumat ditambah 4. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, hari Selasa. Berarti betul ya. Oke. Ya. Nomor 8 yang ditanya adalah nomor 6. Nomor 6 ini adalah bangun apa? Bangun jajar genjang. Ya. Bikin yang panjang aja. Oke, bangun jajar genjang. Ya. Ya, begini deh. Oke, bangun jajar genjang, kemudian diagonalnya yang mana? Diagonalnya yang ini ya. Diagonal itu yang membagi ini loh. Nah, ini namanya diagonal. Gitu ya. Nah, diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kita cek ya, apakah berpotongan selalu berpotongan tegak lurus. Ya, tegak lurus itu seperti ini nih. Tegak lurus tuh ini. Oke, yang dimaksud tegak lurus adalah membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus. Nah, ini namanya tegak lurus. Ini bukan tegak lurus ya. Ini sudut tumpul. Nah, berarti tidak tegak lurus. Oke, kita lihat di sini. Diagonalnya saling membagi sama panjang dan keempat sudutnya sama. Diagonalnya saling membagi sama panjang. Nah, ya, ini sama panjang ya. Ini sama panjang. Betul. Kemudian keempat sudutnya sama besar. Kita lihat. Ya. Bener nggak keempat sudutnya sama besar? Sudut ini adalah sudut tumpul. Sementara ini adalah sudut lancip. Yang betul adalah yang berhadapan itu sama. Nah, yang berhadapan itu sama. Ini dengan ini. Kemudian, nah, yang berhadapan saja, nggak semuanya sama. Nah, ini yang betul. Berarti ini salah. Oke, nomor 9. Nomor 9, kita lihat di sini ya. Oke, di sini kita lihat, ini ada 4, ada 2, ada 1. Kemudian pola yang dibuat Dinara menjadi kubus seperti gambar. Berarti ini syaratnya, jika ini 4, atasnya 2, kanannya 1. Kita cek ya. Misalkan kita cek yang C. Yang C ini, oke, atasnya benar 2. 4 ya. Tapi satunya ketika dilipat, satunya tuh tidak berada di samping sini. Harusnya satunya ada di sini ya. Nah, atau di sini harusnya satunya di sini. Ya, salah. Kemudian ini 4-nya di mana? 4, cari 4. Nah, atasnya itu harusnya 2 kan? Atasnya 2, ini bukan. Harus atasnya tuh berarti harusnya di sini nih 2. Ya. Oke, gitu ya. Oke, kemudian nah, Kak, ini kan bisa dibalik. Oh ya, berarti kalau ini kita berarti nanti 1 di sini ya. Kalau dilipat ya, 1 di sini, kemudian 2-nya di samping. Nah, kebalik, harusnya 1-nya di sebelah kanan ya. Ini salah. Kemudian yang 4, ini 4, atasnya ini juga salah ya. Ya, 4, ini 1-nya harusnya di samping nih, di sini nih. Harusnya 1-nya di sini. Nah, berarti yang betul adalah yang A. Ini ya 4, kemudian ini ketika dilipat, ini 2-nya di atas, kemudian 1-nya di, nah, 1-nya di sini. Oke, kita cek nomor 10. Nomor 10 ini tampak atas, kemudian tampak samping itu bagian sana, tampak depan. Oke, kalau tampak depan berarti ini ya, tampak depan ya. Nah, ini ada berapa di total aja? Di total aja. Tuh agaknya, sebentar. Tampak depan tuh berarti ini
Nah, ini yang kelihatan yang hanya yang ini ya. Nah, yang tampak depan. Oke, kalau tampak, kita cek yang tampak depan dulu ya. Tampak depan berarti ini 1, 2, 3, 4, dari kanan 4, kemudian ini tiga dimensinya nggak akan kelihatan ya, jadi akan datar saja. Seperti ini nih, nanti kelihatan. Nah ini betul ya. Ini betul. Kemudian ini 4 lagi, kemudian turun 3, 2. Nah, ini betul. Nah, tampak atas itu berarti ini ya, tampak atas ya. Berarti akan kelihatan yang atasnya saja. Nah, berarti 4, kemudian 3, kemudian 1. 4, 3, 1. Nah, ini salah ya. Ini harusnya tambah lagi di sini. Oke, ini salah. Yang foto tampak samping itu berarti yang dari sana ya. Dari sana nanti akan kelihatan berarti hanya gini ya. 4, kemudian 2 di sini, kemudian 1. Ya. 4, 2, 1 atau 1, 2, 4. Nah, ini betul ya. Oke. Lanjut nomor 11. Nomor 11 ini suruh cari keliling. Nah, keliling berarti kita tinggal menentukan ya, ini yang strip 2. Oke, ini yang strip 1, 42, berarti kita kopas saja di sini 42, ini pasti 42 juga. Nah, yang strip 2 berapa? Di sini ada clue-nya ya, 96 itu totalnya, berarti masing-masing berapa? Masing-masing berarti 48. Ya, bagi 2 ya. Berarti kita tinggal total saja. Ini 48 berarti 48-nya dikali 4, kemudian 42-nya dikali ada berapa ini? 1, 2. Ya, ini tidak dipakai ya. Keliling tuh berarti ini tidak dipakai. Berarti 42-nya ada 3. Nah, kita jumlahkan ya. Kita kalikan dulu 48 dikali 4 berarti 96, dikali 2 berarti 192, kemudian 42 dikali 3 berarti 126. Kita jumlahin aja. Iya. Oke, nomor 12 ada segitiga. Ditanya luas dan keliling ya, mudah ya. Luasnya adalah segitiga. Ya, alas kali tinggi dibagi 2. Oke, alasnya itu kita pakai 12 dikali tingginya 5 dibagi 2, kita coret berarti 30. Untuk kelilingnya kita tinggal jumlahkan saja, berarti 12 ditambah 5 ditambah 13. Ya, 12 ditambah 5 17, 17 tambah 13. Ya, 17 tambah, sebentar, kelilingnya saya hitung lagi ya. 12 tambah 5 itu adalah 17, 17 ditambah 13 ya. Ternyata sama ya, luas dan kelilingnya sama. Ya, ini oke. Berarti ini adalah benar. Ya, ini salah, benar. Oke. Nomor 13, ini kalau ini persegi panjang ya. Keliling lukisan tersebut dalam 4 keliling untuk persegi panjang sama dengan panjang ditambah lebar dikali 2. Nah, berarti 175 ditambah 75 dikalikan dengan 2. Ini berarti 0, ini 1, ini 2. Nah, berarti 210 kali 2 itu sama 420. Betul, luasnya tinggal kita kalikan ya. Luasnya 135 dikali 75. Nah, ini benar ya. Nilainya ini, nanti silakan dihitung sendiri. Ukuran panjang lukisan itu sama dengan 11/5 kali lebarnya. Nah, caranya gimana 11/5 kali lebarnya? Berarti perbandingannya tuh 11/5. Ya. Panjang banding lebar itu sama dengan 11/5. Begini ya. Nah, ini kan hampir 2 kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipatnya. Nah, kita bisa membagi ya, membagi sampai kecil banget ya. Ini 135 per 75. Kita bagi lagi berapa nih kita enaknya? Oke, kita bagi 5 berapa? 135 bagi 5. Ya, 135 bagi 2, 2 kali 5 10. Ini kembali 3, berarti 27 ya. Ya, ini 27. 75 dibagi 5 itu 15 ya. 15, 27 banding 15. Nah, ternyata dia nggak bisa jadikan ini. Ya, nggak bisa ya. Beda. Nah, berarti perbandingannya dengan 11/5 ya. Harusnya perbandingannya berapa nih? 9 banding 15 bagi 3 berapa? 5. Nah, harusnya 9/5 ya, 9/5.
Oke, berarti ini salah. Oke, kita ke nomor 14. Balok tersusun dari kubus-kubus kecil berukuran rusuk 5 cm. Berarti volume kubusnya 5 kali 5 dikali 5 ya. Kan nih volume 1 kubusnya 125, ini betul. Nah, kita cari yang balok. Jumlah kubus kecil yang menyusun balok tersebut adalah 24. Nah, berarti sebenarnya kita tinggal kalikan 424 juga boleh, tapi nanti kan biasanya soalnya itu nanti tergantung ya. 24 ini dipakai semua biar enak. Ini kita pakai ini aja. 3 lapis ke arah panjang. Berarti kan gambarnya begini nih. Ya, misalkan ini panjangnya, kemudian lebarnya, ini tingginya ya. Ya. Oke. Ininya berarti 3 lapis ya, berarti 3 lapis dikali 5. Kemudian yang ini 2 kali 5. Tingginya 4 lapis, berarti 4 kali 5. Nah, berarti ini adalah 15, ini adalah 10. Tingginya 4 lapis balok, berarti 20, berarti volume baloknya ya. Panjang kali lebar kali tinggi ya, 15 kali 10 dikali 20. Itu hasilnya 150 kali 20, berarti 3000 cm3. Ini ada bener ya. Oke, sisa volume berarti tinggal dikurangi ya. Sisanya itu 3000 dikurangi 125, hasilnya 2875. Salah. Oke, terakhir nomor 15. Oke, ini kita cari dulu ya. Ini kita cari sisi ya. Jika volumenya 216, maka sisinya ini kubus ya. Berarti sisinya sama dengan 6. Ya, sisinya adalah 6 ya. Dari mana 6? Dari 216 di akar 3 ya. Dapatnya 6. Nah, berarti di sini kan kalau 24 cm itu pas ya, 6 kali 4. Nah, kalau 20, 6 kali 4 kebanyakan, berarti hanya dipakai 6 kali 3, gitu ya. Banyak pakai tumpukan paling bawah, berarti paling bawah ada berapa? Ini cuma bisa 4, berarti paling bawah itu adalah paling bawah itu sama dengan 4 kali 3. Hanya 12 ya. Salah. Kalau karena ini nggak nyampe 4 ya. Nah, oke, ini 4 kali 3. Oke. Kemudian tinggi tumpukan paket maksimal 8. Ini berarti 50 kita bagi dengan 6. Itu sama dengan 8. Ya, betul. Banyak paket maksimal yang dikirim adalah 96. Berarti kita tinggal ngaliin aja. Kita tinggal apa? Kita tinggal ngaliin saja. Kita tinggal ngaliin. Bentar. Oke. Banyak paket maksimal yang dikirim adalah 96 buah. Oke, berarti kita Oke. Kita kalikan aja nih ya. Kita kalikan 4 kali 3 kali 8 ya. Berarti banyak maksimal nah 4 kali 3 dikali 8. Berarti apa? 96. Ya, betul juga. Berarti ini salah. Oke. Gitu ya adik-adik ya. Jadi gitu aja adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa dilayangkan di grup atau di kolom komentar. Yang jelas adik-adik banyak latihan ya. Terus banyak bertanya jika adik-adik tidak tahu. Masalahnya adik-adik itu kalau nggak tahu tuh nggak mau tanya. Jadi nggak akan tahu benernya tuh apa, benernya tuh berapa, benernya tuh caranya gimana. Nah, itu yang fatal ya. Jadi kadang kita tuh ada yang merasakan aku tahu, tapi padahal nggak tahu. Nah, itu yang paling fatal ya. Nah, itu bisa menipu, menjebak, nanti adik-adik jadinya arogan, kemudian tidak bisa menyerap ilmu yang benar. Nah, jadi pertama adik-adik harus rendah hati ya, rendah hati dalam menerima ilmu. Oh, aku kalau nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah malu nanya. Bukan aib ya, tanya itu bukan aib. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya kalau nggak tahu. Nah, itu nanti akan membawa kesuksesan ya. Malu bertanya pasti sesat di jalan, sesat di TKA. Oke ya. Nah, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.